Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oleh Rizky pada UTS mata kuliah Sistem Multimedia ini saya membuat proyek video pendek berjudul Edukasi Jadwal Pelayanan Pelataran. Proyek ini bertujuan menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai layanan pelataran atau pelayanan pertanahan akhir pekan. Video ini dibuat dalam format pendek, vertikal, dan informatif agar mudah dipahami serta sesuai dengan karakter media digital saat ini. Dalam proyek ini, saya menggunakan beberapa elemen multimedia, yaitu teks, grafis, video, suara AI, dan musik latar. Video diedit menggunakan CapCut, kemudian diekspor dalam format MP4 dengan kodek H.264 resolusi 1080 kali 1920, frame rate 30 fps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oleh Rizky pada UTS mata kuliah Sistem Multimedia. Saya membuat proyek video pendek berjudul Edukasi Jadwal Pelayanan Pelataran. Proyek ini bertujuan menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai jadwal pelataran atau pelayanan pertanahan akhir pekan. Video ini dibuat dalam format pendek, vertikal, dan informatif agar mudah dipahami serta sesuai dengan karakter media digital saat ini. Oke. Dalam proyek ini saya menggunakan beberapa elemen seperti elemen multimedia yaitu teks, grafis, video, suara AI, dan musik latar. Video diedit dengan CapCut, kemudian diekspor dalam format MP4 kodek H.264 resolusi 1080 kali 1920, frame rate 30 fps, serta audio AAC stereo 48 kHz. Selain video, saya juga membuat halaman HTML lokal sebagai bentuk hypermedia. Halaman ini memuat video, informasi jadwal, jenis layanan, serta analisis multimedia. Navigasi menggunakan anchor link sehingga pengguna dapat memilih bagian yang ingin diakses tanpa harus mengikuti urutan linear. Pada bagian audio, saya juga menggunakan suara AI dan musik. Sampling rate audio sebesar 28 Hz sudah memenuhi prinsip teorema Nyquist serta mampu mempresentasikan frekuensi hingga 24 kHz. Lebih dari cukup untuk suara manusia dan musik latar. Pada bagian video, file menggunakan chroma subsampling 4.2.0. Artinya, informasi warna dikurangi untuk menghemat ukuran file, sementara informasi terang gelap tetap dipertahankan karena mata manusia lebih sensitif pada luminance daripada prominence. Saya juga melakukan eksperimen kompresi untuk kompresi lossless file MP4 dikompres menjadi zip. Hasilnya ukuran hanya berkurang dari 13.447 KB menjadi 13.331 KB atau sekitar 0,86%. Ini menunjukkan bahwa file MP4 sudah merupakan format terkompresi, sehingga zip tidak banyak mengurangi ukuran. Untuk kompresi lossy,
saya mengambil satu frame dari video lalu menyimpan menjadi JPEG dengan beberapa quality faktor yaitu Q95, Q70, Q40, Q20, dan Q10. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin rendah nilai quality factor, ukuran file semakin kecil, tetapi kualitas visual juga menurun. Pada Q10, gambar mulai terlihat pecah, muncul blocking artifact. Dari analisis algoritma, LZW lebih cocok untuk data lossless, seperti teks HTML dan arsip. Sedangkan movement lebih relevan untuk kompresi gambar, seperti JPEG, karena digunakan pada tahap entropy coding. Simpulan proyek ini menunjukkan bagaimana video edukasi sederhana dapat dianalisis secara teknis melalui konsep multimedia, hipermedia, digitalisasi audio, representasi warna, dan kompresi data. Selanjutnya, saya akan mendemokan halaman HTML lokal yang saya buat sebagai bagian konsep dari hypermedia pada proyek ini. Pada halaman utama terlihat informasi eh, perlataran dengan judul pelayanan pertanahan. Di bagian bawah terdapat juga beberapa tombol navigasi yaitu video, jadwal, jenis, layanan, dan analisis multimedia. Tombol-tombol ini menggunakan konsep anchor link sehingga pengguna dapat langsung berpindah ke bagian tertentu tanpa harus membaca halaman secara berurutan dari awal sampai akhir. Inilah yang menunjukkan bahwa halaman ini merupakan konsep multimedia nonlinear atau hypermedia. Pertama, saya klik bagian video. Pada bagian video terdapat edukasi pelataran yang sudah saya masukkan langsung ke dalam HTML. Video ini dapat diputar melalui browser, dilengkapi dengan kontrol seperti play, pause, mouse, follow, full screen. Sehingga ini menjadi media utama dalam proyek karena memuat informasi pelataran secara visual, singkat, dan mudah dipahami. Kan saya demokan. Selanjutnya, kita klik di menu jadwal. Pada bagian ini ditampilkan penjelasan singkat mengenai jadwal pelataran sebagai layanan pertanahan pada akhir pekan yang bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh layanan di luar hari kerja reguler. Kemudian saya klik jenis layanan. Di bagian ini ditampilkan beberapa layanan yang tersedia seperti layanan informasi, layanan pertanahan, konsultasi persyaratan berkas, pengecekan informasi layanan, serta pendaftaran layanan tertentu sesuai ketentuan kantor. Dan terakhir pada halaman utama, saya klik menu analisis multimedia. Pada bagian ini dijelaskan bahwa halaman web ini menggabungkan beberapa elemen multimedia, yaitu video, teks, audio, grafis, dan navigasi interaktif. Selain itu dicantumkan juga spesifikasi teknis video seperti format MP4, kodek H.264, resolusi 1080 kali 1920, frame rate 30 fps, audio AAC stereo 48 AZ, serta chroma subsampling 4.22.20.
Setelah itu saya juga membuat halaman tambahan untuk eksperimen kompresi losi JPG. Halaman ini saya buat menggunakan HTML dan JavaScript sederhana agar dapat mengubah satu frame gambar menjadi versi JPG dengan quality vektor yang berbeda. Dalam pada halaman kompresi losi ini, saya memilih satu frame dalam video pelataran sebagai uji coba setelah gambar diunggah. Secara sistem secara otomatis menghasilkan beberapa JPG dengan kualitas berbeda. Dari hasil yang ditampilkan, sebelumnya ini sudah saya pilih filenya dari hasil screenshot video di pertama tadi. Dari hasil ini ditampilkan terlihat bahwa semakin rendah nilai quality factor, ukuran file semakin kecil. Misalnya Q95 memiliki ukuran lebih besar karena kualitas gambar masih tinggi. Sedangkan Q10 memiliki ukuran paling kecil, tetapi kualitas visual mulai menurun. Secara visual Q95 eh, gambar masih terlihat tajam dan detail teks masih jelas. Pada Q70, Q40 kualitas masih cukup baik, tapi ukuran file sudah jauh lebih kecil. Dan Q20 dan Q10 gambar mulai terlihat mengalami penurunan kualitas, terutama pada bagian detail wajah, warna, dan teks. Pada Q10 mulai tampak efek pecah atau blocking artifact. Eksperimen ini menunjukkan prinsip dasar kompresi lossy, yaitu mengurangi file dengan cara membuang sebagian informasi visual. Makin besar kompresinya, ukuran file semakin kecil, tetapi kualitas gambar juga ikut menurun. Dari demo ini dapat disimpulkan bahwa halaman HTML lokal tidak hanya digunakan sebagai tempat menampilkan video, tetapi juga sebagai media interaktif yang mendukung penyajian informasi secara terstruktur. Sementara itu, halaman kompresi lossy membantu membuktikan secara langsung pengaruh quality factor terhadap ukuran dan kualitas gambar dalam sistem multimedia. Oke, baiklah, terima kasih. Demikian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.